Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang memulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Tidur-Mu menyembuhkan. Tidur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, tidur-Mu yang sempurna. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu memulihkan. Kasih-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kasih-Mu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang memulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan puji sama-sama. Mari bersorak bagi Sang Raja. Mari bersorak bagi Sang Raja. Angkatlah suara, puji Dia. Nyanyikan lagu hidup pujian. Bersukacita nyanyilah, sembahlah Yesus Sang Raja.
memberkati umatnya. Bagi Dia segalanya hormat, pujian, sembah. Mari bersorak, mari bersorak bagi Sang Raja. Angkatlah suara, puji Dia, nyanyikan lagu hidup pujian. Bersukacita nyanyilah, sembahlah Yesus Sang Raja. Dia memberkati umatnya. Bagi Dia segalanya hormat, pujian, sembah. Katakan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan sekarang tercurah. Kasih-Mu Tuhan sekarang melimpah. Kuasa-Mu Tuhan bawa mujizat. Janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Haleluya. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan pujian ini. Mari bersorak bagi Sang Raja. Angkatlah suara, puji Dia, nyanyikan lagu hidup pujian. Bersukacita nyanyilah, sembahlah Yesus Sang Raja. Dia memberkati umatnya. Bagi Dia segalanya hormat, pujian, sembah. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan sekarang tercurah. Kasih-Mu Tuhan sekarang melimpah. Kuasa-Mu Tuhan bawa mujizat. Janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan sekarang tercurah. Kasih-Mu Tuhan sekarang melimpah. Kuasa-Mu Tuhan bawa mujizat. Janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Mari nyanyikan dari awal. Mari bersorak bagi Sang Raja. Mari bersorak bagi Sang Raja. Angkatlah suara, puji Dia, nyanyikan lagu hidup pujian. Bersukacita nyanyilah, sembahlah Yesus Sang Raja. Dia memberkati umatnya. Bagi Dia segalanya hormat, pujian, dan sembah. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan sekarang tercurah. Kasih-Mu Tuhan sekarang melimpah. Kuasa-Mu Tuhan bawa mujizat. Janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan sekarang tercurah. Kasih-Mu Tuhan sekarang melimpah. Kuasa-Mu Tuhan bawa mujizat. Janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Sekali lagi kita katakan sama-sama. Berkat-Mu Tuhan sekarang tercurah. Kasih-Mu Tuhan sekarang melimpah. Kuasa-Mu Tuhan bawa mujizat. Janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Janji-Mu
Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus Tuhan Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Sama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
bersyukur kita. Katakan terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh indah yang Kau hidupkan tempatku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Sungguh indah kasih-Mu bagi kami. Sungguh indah mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Perlindungan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur Bapa. Kami hanya bisa bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami, buat kuasa-Mu yang ajaib bagi kami. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong dan merawat mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal.
Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tungking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai kematian Kristus menebus manusia dari perbudakan dosa. Mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Korintus pasal 11. Kita akan baca ayat yang ke-26. Mari kita baca satu ayat ini bersama-sama. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Firman Allah yang kita baca hari ini mengajarkan bahwa setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yaitu bulan yang lalu kita sudah belajar bahwa kematian Kristus meredakan murka Allah terhadap dosa. Hari ini kita akan belajar yang kedua, yaitu setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yaitu yang kedua, kematian Kristus menebus manusia dari perbudakan dosa. Tuhan Yesus berkata, karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata tebusan dalam ayat ini adalah kata yang biasa dipakai untuk uang tebusan yang dibayarkan untuk menebus apa yang digadaikan, atau menebus tawanan perang, atau menebus kemerdekaan bagi budak. Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan budak. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa manusia bukan sekedar berdosa, tetapi terjual di bawah kuasa dosa, budak dosa. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang terus-menerus berbuat dosa adalah budak dosa. Firman Allah mengajarkan bahwa dosa bukan sekedar sebuah tindakan atau keadaan berdosa. Dosa adalah sebuah kuasa yang mampu memperbudak manusia. Di dalam Alkitab, salah seorang yang diperbudak oleh dosa adalah Saul, Raja Israel. Saul membiarkan dirinya diperbudak oleh iri hati dan dengki terhadap sesama hamba Tuhan, yaitu Daud. Semua bermula dari kata-kata yang kurang bijaksana dari perempuan-perempuan pengagum Daud yang menari-nari dan menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Akibatnya, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Karena Raja Saul membiarkan dirinya dikuasai oleh iri hati dan dengki, akhirnya Saul mencoba untuk membunuh Daud. Kita baca dalam Alkitab, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding,
Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Anak Raja Saul yang bernama Yonatan mencoba untuk menyadarkan ayahnya, dan nampaknya untuk sesaat Raja Saul insaf. Kita baca dalam firman Allah. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Tetapi sumpah Saul ini tidak bertahan lama, sebab beberapa waktu kemudian kembali Saul mencoba untuk membunuh Daud karena dengki. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri, dan luputlah ia pada malam itu. Sesudah kejadian ini, upaya Saul untuk membunuh Daud semakin meningkat, sehingga Daud harus melarikan diri, meninggalkan rumah, hidup berpindah-pindah dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain, dari satu gua ke gua yang lain, untuk menghindar dan meluputkan diri dari kejaran Raja Saul dan antek-anteknya. Sampai pada suatu kali, ketika Raja Saul sedang berusaha untuk mengejar dan menangkap dan membunuh Daud, Saul buang hajat di sebuah gua. Ternyata di dalam gua itu ada Daud dan pengawal pribadinya sedang bersembunyi. Dengan mudah Daud dapat membunuh Raja Saul yang sedang buang hajat itu. Walau para pengawal pribadinya sangat menganjurkan Daud untuk menghabisi nyawa Saul saat itu, namun Daud menolak untuk melakukannya karena Daud tidak mau menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan seperti Raja Saul. Sebagai bukti bahwa Daud sebenarnya punya peluang untuk menghabisi nyawa Saul, namun tidak mau melakukannya, Daud hanya memotong ujung jubah Saul yang sedang buang hajat dan bukan memancung kepala Saul. Ketika Daud memberitahukan hal ini kepada Saul dan memperlihatkan ujung jubah Saul yang dipotongnya dan bukan kepala Saul yang dipotongnya, inilah tanggapan Raja Saul kepada Daud. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan, ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Setelah peristiwa ini, pastilah Raja Saul akan insaf dan menghentikan upayanya untuk membunuh Daud. Ternyata tidak demikian. Raja Saul hanya insaf sebentar saja. Ketika iri hati dan dengki muncul lagi di pikirannya, dia kembali mencoba untuk mengejar, menangkap, dan membunuh Daud. Alkitab mencatat, lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Raja Saul adalah orang yang menjalani siklus tobat sebentar, tetapi kemudian kumat lagi. Iri hati dan dengki
lalu mencoba membunuh Daud. Insaf sebentar, tetapi kemudian iri hati lagi, dengki lagi, lalu mencoba lagi untuk membunuh Daud yang didengki. Insaf sebentar lagi, tetapi kemudian iri hati lagi, dengki lagi, lalu mencoba lagi untuk membunuh Daud yang didengki, dan seterusnya. Capek deh, kata orang muda sekarang. Raja Saul adalah salah satu contoh seorang yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai budak dosa. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Hamba dosa di sini pengertiannya adalah budak dosa. Orang yang diperbudak oleh kebiasaan berbuat dosa. Berdusta, insaf, mengaku dosa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, tetapi kemudian berdusta kembali. Mencuri, insaf, mengaku dosa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, tetapi kemudian mencuri kembali. Melihat pornografi, insaf, mengaku dosa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, tetapi kemudian melihat pornografi kembali. Berzinah, insaf, mengaku dosa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, tetapi kemudian berzinah kembali. Berjudi, insaf, mengaku dosa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, tetapi kemudian berjudi kembali. Memakai narkotika dan obat terlarang, insaf, mengaku dosa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, tetapi kemudian kembali memakai narkotika dan obat terlarang. Iri hati, insaf, mengaku dosa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, tetapi kemudian iri hati kembali, dan seterusnya. Capek deh, kata orang muda zaman sekarang. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Tuhan Yesus menggambarkan keadaan beberapa orang Kristen dengan kata-kata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Roh memang penurut, maksudnya ada keinginan untuk berhenti berbuat dosa. Roh memang penurut, maksudnya ada keinginan untuk berhenti berbuat apa yang salah. Tetapi apa daya, daging lemah, maksudnya tidak mampu untuk melawan keinginan untuk berbuat dosa. Sehingga akhirnya apa yang baik yang ingin dilakukan tidak dilakukan, tetapi apa yang jahat yang tidak ingin dilakukan, justru yang jahat ini yang dituruti dan dikerjakan. Apakah ada di antara kita yang dalam keadaan seperti ini? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Apakah ada di antara kita yang dalam keadaan seperti ini? Keinginan untuk berhenti berbuat dosa ada, tetapi masih kalah terus dan masih terus diperbudak oleh kebiasaan berbuat dosa. Bila demikian, ada kabar baik bagi kita. Kematian Kristus di kayu salib bukan hanya menyediakan pengampunan dosa bagi kita, tetapi juga memerdekakan kita dari perbudakan kebiasaan berbuat dosa. Tuhan Yesus berkata, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Kata tebusan dalam ayat ini adalah kata yang biasa dipakai untuk uang tebusan yang dibayarkan untuk menebus kemerdekaan bagi budak. Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan budak, terutama mereka yang diperbudak oleh dosa dan kebiasaan berbuat dosa. Tuhan Yesus berkata, "Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bila kita ingin dimerdekakan dari kebiasaan berbuat dosa, inilah yang harus kita lakukan. Pertama, terimalah Yesus sebagai Tuhan yang bukan saja mengampuni dosa, tetapi juga sebagai Tuhan yang memerdekakan dari perbudakan kebiasaan berbuat dosa.
Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Langkah yang kedua, buatlah daftar dosa dan kebiasaan buruk yang masih memperbudak kita. Lalu akui sebagai dosa dan minta ampun kepada Tuhan. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bila kita mengaku dosa kita, Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Termasuk di dalam tindakan Tuhan, menyucikan kita dari segala kejahatan ini adalah memerdekakan kita dari kebiasaan berbuat dosa. Bila ini menjadi keputusan Anda akan membuat daftar dosa, lalu kemudian mengakuinya dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Langkah yang ketiga adalah ambil waktu untuk berdoa puasa secara teratur dan berkala sampai Anda betul-betul mengalami kemerdekaan dari kebiasaan berbuat dosa atau kecanduan. Firman Allah berkata, lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Mengapakah Raja Saul begitu dikuasai oleh iri hati dan dengki, sehingga dia mengalami siklus tomat, yaitu tobat tetapi kemudian kumat lagi. Firman Allah berkata, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang bermain kecapi. Roh jahat yang daripada Tuhan tidak berarti Tuhan yang menciptakan roh jahat lalu mengutusnya kepada Raja Saul. Tidak. Roh jahat adalah malaikat-malaikat yang memilih untuk mengikut iblis dan memberontak kepada Tuhan. Roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul, maksudnya roh jahat yang diizinkan atau dibiarkan oleh Tuhan untuk hinggap pada Saul. Dalam kasih-Nya, Tuhan memberikan kepada manusia dua macam sistem kekebalan, yaitu yang pertama sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh, dan yang kedua sistem kekebalan rohani atau imunitas roh. Sistem kekebalan tubuh, walau di sekitar kita ada banyak kuman, bakteri dan virus, tetapi bila sistem kekebalan tubuh manusia berfungsi dengan baik, manusia itu tetap sehat dan tidak jatuh sakit. Begitu pula di dalam kasih-Nya, Tuhan memberi kepada manusia semacam sistem kekebalan rohani, sehingga walau di sekitar kita ada roh jahat itu tidak begitu saja bisa mempengaruhi atau menyerang atau merasuk atau menguasai manusia. Setiap dosa membuka pintu bagi pekerjaan roh jahat. Setiap dosa membuka pintu bagi seseorang untuk dipengaruhi, diserang, dirasuk atau dikuasai oleh roh jahat. Ketika perasaan iri hati dan dengki muncul untuk pertama kali, semestinya Saul menolaknya dan memilih untuk percaya bahwa jabatan sebagai raja adalah kasih karunia Allah. Bila Allah berkenan memberikan jabatan sebagai raja kepada Saul, tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya. Tetapi Saul tidak percaya kepada kasih dan kesetiaan Tuhan. Saul memilih untuk mempertahankan jabatan sebagai raja dengan mengandalkan kekuatannya sendiri dan bukan mengandalkan kasih setia Tuhan. Karena itu, dia berkata-kata dan bertindak berdasarkan perasaan iri hati dan dengki dan bukan berdasarkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ini membuka pintu bagi diri Saul untuk
mula-mula dipengaruhi oleh roh jahat dan lama-lama dikuasai dan dirasuk oleh roh jahat. Ini yang dimaksudkan oleh firman Allah sebagai roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul. Maksudnya roh jahat yang diizinkan atau dibiarkan oleh Tuhan untuk hinggap pada Saul. Proses yang sama terjadi pada hampir semua bentuk ketagihan, kecanduan, dan kebiasaan berbuat dosa yang lain, seperti kebiasaan berdusta, kebiasaan mencuri, kebiasaan berzina, kebiasaan atau kecanduan main games, dan segala macam kecanduan yang lain. Ada roh jahat yang aktif merangsang keinginan manusia, sehingga manusia kesulitan dan tidak berdaya untuk melawannya. Penyelesaiannya adalah terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu membuat daftar dosa, mengaku dosa dan minta ampun kepada Allah, dan atas dasar pengampunan Allah dalam nama Tuhan Yesus, perintahkan agar roh jahat yang ada di balik setiap kecanduan dan kebiasaan berbuat dosa itu untuk pergi dan jangan kembali lagi. Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengusir setan-setan demi nama Yesus. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa ada roh jahat yang hanya bisa diusir setelah seseorang berdoa dan berpuasa. Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Karena itu, bila ada yang bersungguh hati untuk dilepaskan dari kebiasaan berbuat dosa dan kecanduan lainnya, ambillah waktu untuk berdoa puasa secara teratur dan berkala sampai Anda betul-betul mengalami kemerdekaan dari kebiasaan berbuat dosa atau kecanduan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Yang terakhir, bila seseorang telah dilepaskan dari kebiasaan berbuat dosa dan atau kecanduan, kelepasan ini harus dipelihara dengan tertib berjaga-jaga dalam doa setiap hari. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan bila kita berdoa, berdoalah demikian, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang, yaitu kematian Kristus menebus manusia dari perbudakan dosa. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi kami masuk Bapa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
sembah, menyembah yang maha. Mari kita sembah Dia, katakan kami sembah Kau. Ku menyembahmu, Kami sembah, ku sembah. kami menyembah-Mu Yesus. Kami sembah, Ku menyembahmu, kami sembah. ku sembah. Sekali lagi kami sembah Raja kami Tuhan. Ku menyembahmu, Kami menyembah, ku sembahmu, kami mau menyembah-Mu Yesus. ku menyembahmu, Kami sembah, ku sembah. sekali lagi kami menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah, Sikana bara 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 ya sanda, kami sembah. ku sembah. Kami menyembah-Mu Yesus. Ku menyembahmu, Kami sembah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus ya Raja kami. sebab namamu Mari kita sembah namamu. Sikana bara Mari kita sembah Dia, kita angkat suara kita angkat tangan kita sembah Raja segala raja. Terima kasih atas darah-Mu Tuhan yang melayakkan kami masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Kau yang membasuh kami Tuhan, menyucikan kami dengan darah Yesus, membatalkan segala keburukan. Kami bersyukur Allah yang menyelamatkan kami. Segala kami mau menyembah Yesus. Kami menyembah Raja segala-galanya, Tuhan semesta alam. Kami tinggikan nama Allah yang maha tinggi, maha kudus, maha ajaib, maha kuasa. Sikarabaya sandari kakarabaya sikurialamu. Indah kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Raja. Terima kasih Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kakaralabafandato, kakaralabakushai. Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan yang mengampuni dosa. Dia juga adalah Tuhan yang membebaskan manusia dari perbudakan, kebiasaan berbuat dosa, dan rupa-rupa kecanduan lainnya. Karena itu, hari ini kita memutuskan untuk menerima kasih Allah kepada kita. Hari ini kita memutuskan untuk bersedia menerima darah Yesus atau nyawa Yesus yang melayang di kayu salib sebagai jalan untuk dimerdekakan
dari kebiasaan berbuat dosa dan rupa-rupa kecanduan lainnya. Mari kita ucapkan doa pengakuan iman ini. Ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita. Kilialamo, kakaralaba sadato, kakaralaba kusyai. Mari kita minta agar Roh Kudus menyelidiki hati kita. Untuk setiap dosa atau kebiasaan berbuat dosa atau kecanduan atau keterikatan yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, mari kita akui sebagai dosa dan mari kita mintakan pengampunan Allah. Kilialamo, kakaralaba sadato, kakaralaba kafadato, kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa bila kami mengaku dosa kami, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan, membebaskan kami dari segala kebiasaan berbuat dosa dan kecanduan dan keterikatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan Tuhan bila kami pernah terlibat dalam dosa penyembahan berhala. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah ya Bapa segala dosa menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah ya Bapa segala dosa tidak menghormati Tuhan atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah ya Bapa setiap dosa tidak menghormati hari kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah ya Bapa segala dosa tidak menghormati orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah ya Bapa segala dosa pembunuhan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, kebencian, dan tidak mau mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah ya Bapa setiap dosa perzinahan, percabulan, melihat pornografi, penyimpangan seksual, dan yang sejenis. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa mencuri, berdusta, memfitnah orang. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah ya Bapa segala dosa serakah, menginginkan milik orang lain secara tidak sah, iri hati dan dengki. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah ya Bapa segala rupa-rupa dosa dan pelanggaran yang lain. Kami mohon agar darah Tuhan Yesus menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Atas dasar pengampunan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami membatalkan semua kutuk yang menimpa kami dan keturunan kami karena dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh jahat yang pernah bekerja dalam hidup kami karena dosa-dosa yang pernah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk berdoa puasa dengan teratur sampai kami melihat kuasa Allah dinyatakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk tertib dan teratur berjaga-jaga di dalam doa. Kirialamo kakaralaba sandato kakaralaba kusyai. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa, dan sesudah doa saudara boleh duduk kembali dan cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya, oh darahnya Yesus, oh darahnya Yesus, oh darahnya Yesus, oh darahnya Yesus menghapus dosaku. Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku,
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku
Bila ada yang didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus melembutkan hati mereka menjadi lahan yang subur bagi benih firman-Mu. Roh Kudus melembutkan hati mereka sehingga mereka terbuka bagi berita Injil-Mu. Bapa kami yang di sorga, tolong kami untuk menyatakan kasih Kristus kepada anggota keluarga kami yang perlu mengenal kasih Kristus. Kami mohon agar Tuhan menyelesaikan masalah rumah tangga anak-anak-Mu. Mari Tuhan pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami doakan agar anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, tolong mereka Tuhan untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya menyediakan dana-dana yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan. Dan Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan kiranya mengaruniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada semua anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan berikan anak-anak yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut, yang sakit jiwa, yang sakit rohnya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan kiranya mengadakan mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan kiranya menolong. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh bimbang, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini
dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Ku rindukan hadirat-Mu Tuhan, disitulah Kau selalu berfirman. Sukacita tuntunan Kau berikan, hadirat-Mu Tuhan betek perlindungan. Ku rindukan hadirat-Mu Tuhan, disitulah Kau selalu berfirman. Sukacita tuntunan Kau berikan, hadirat-Mu Tuhan betek perlindungan. Hadirat-Mu Tuhan beri sukacita besar, hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu Tuhan beri sejahtera besar, hadirat-Mu membuat hatiku gemar. Hadirat-Mu Tuhan beri sukacita besar, hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu Tuhan beri sejahtera besar, hadirat-Mu membuat hatiku gemar. Mari kita mengatakan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut,
silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111 633737. Tuhan Yesus memberkati.